Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang di channel Mati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan kuadrat dengan pokok bahasan menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Dalam menyusun persamaan kuadrat, ada dua cara yang akan digunakan. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya, kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut yaitu x1 dan x2. Maka persamaan kuadratnya yaitu x kurang x1 dikali dengan x kurang x2 sama dengan 0. Kemudian untuk cara yang kedua, jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat yaitu x1 dan x2, maka rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akarnya yaitu x kuadrat dikurang dengan x1 ditambah x2 dikalikan x ditambah dengan x1 dikali dengan x2 sama dengan 0. Dengan x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Agar kita lebih memahami dalam menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya dan menyusun persamaan kuadrat baru, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yaitu nomor 1, 2, dan negatif 5. Penyelesaiannya, kita tentukan x1 dan x2-nya. x1-nya sama dengan 2, kemudian x2-nya sama dengan negatif 5. Untuk menentukan persamaan kuadrat, jika diketahui akar-akarnya yaitu x1 dan x2, maka untuk menyelesaikannya, kita bisa gunakan kedua rumus yang ini. Yang pertama, kita bisa gunakan x kurang x1 dikali dengan x kurang x2 sama dengan 0 jika diketahui akar-akarnya, dan kita bisa gunakan x kuadrat kurang x1 ditambah x2 dikali dengan x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0 jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Yang pertama, kita menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Kemudian kita masukkan rumusnya, x dikurang dengan x1, kemudian dikali dengan x dikurang dengan x2 sama dengan 0. X kurang x1 kita ganti dengan 2, kemudian dikali dengan x dikurang x2 nya kita ganti dengan negatif 5 sama dengan 0. X dikurang 2 dikali dengan yang ini negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif, sehingga di sini kita rubah menjadi x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan x dikali dengan x, nilainya sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikali dengan 5 sama dengan 5x. Negatif 2 dikali dengan x, negatif 2x. Negatif 2 dikali dengan 5, negatif 10 sama dengan 0. X kuadrat. Kemudian yang ini kita perhatikan 5x dikurang 2x, nilainya sama dengan 3x, dikurang dengan 10 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 5 yaitu x kuadrat ditambah 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, untuk soal ini juga kita bisa kerjakan jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ada di sini. Kita cari hasil jumlah dari akar-akarnya. X1 ditambah dengan x2. X1-nya sama dengan 2. Kita ganti dengan 2. Kemudian ditambah dengan x2-nya kita ganti dengan negatif 5. Sama dengan 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali dengan x2. Nilainya sama dengan x1 kita ganti dengan 2. Kemudian dikali dengan x2-nya kita ganti dengan negatif 5. 2 dikali negatif 5, negatif 10. Kemudian kita masukkan rumusnya. X kuadrat kurang dalam kurung
X1 ditambah dengan X2 dikali dengan X ditambah dengan X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah X2. Nilainya sama dengan negatif 3. Kita ganti dengan negatif 3. Dikali dengan X. Kemudian ditambah dengan X1 dikali dengan X2. Kita ganti dengan negatif 10. Sama dengan 0. X kuadrat. Kita perhatikan yang ini. Negatif dikali dengan negatif. Hasilnya positif. 3X. Positif kali negatif. Hasilnya negatif 10. Sama dengan 0. Kalau kita perhatikan soal yang nomor 1, untuk mencari persamaan kuadratnya kita bisa gunakan dua cara, yaitu jika diketahui akar-akarnya dan diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Persamaan kuadratnya sama, yaitu X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Nomor 2, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 8 dan 3. Penyelesaiannya, kita tentukan X1-nya sama dengan 8, kemudian X2-nya sama dengan 3. Kita masukkan rumusnya, X dikurang dengan X1 dikalikan dengan X dikurang dengan X2, nilainya sama dengan 0. X dikurang dengan X1, kita ganti dengan 8, kemudian dikali dengan X dikurang dengan X2, kita ganti dengan 3. Nilainya sama dengan 0. X kurang 8 dikali dengan X kurang 3, kita kalikan. X dikali dengan X, nilainya X kuadrat. Kemudian X dikali dengan negatif 3, negatif 3X. Negatif 8 dikali dengan X, negatif 8X. Negatif 8 dikali dengan negatif 3, positif 24 sama dengan 0. X kuadrat, kita perhatikan yang ini, negatif 3X dikurang 8X, negatif 11X, ditambah dengan 24, sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat dengan akar-akar negatif 8 dan 3, yaitu X kuadrat kurang 11X tambah 24 sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan cara yang kedua. Kita menggunakan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Pertama, kita cari hasil jumlahnya. X1 ditambah dengan X2, nilainya sama dengan X1, nilainya 8, kita rubah dengan 8. Kemudian ditambah X2, kita ganti dengan 3. 8 ditambah dengan 3, nilainya 11. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali dengan X2 sama dengan X1 kita ganti dengan 8, dikali dengan X2-nya kita ganti dengan 3. 8 dikali 3, nilainya 24. Kemudian kita masukkan rumusnya. X dikuadratkan kurang dengan dalam kurung X1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan X ditambah dengan X1 dikali dengan X2, nilainya sama dengan 0. X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah X2, nilainya sama dengan 11. Kita ganti dengan 11 dikali dengan X ditambah dengan X1 dikali dengan X2, nilainya kita ganti dengan 24, sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilainya sama. Menggunakan cara pertama, jika diketahui akar-akarnya, yaitu X kuadrat kurang 11X tambah 24 sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu dengan hasil kali dan hasil jumlah akar-akarnya. Hasilnya juga tetap sama, yaitu X kuadrat kurang 11X tambah 24 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, yaitu negatif 3 dan 2. Penyelesaiannya, kita tentukan X1-nya sama dengan negatif 3, kemudian X2-nya sama dengan 2.
Yang pertama ini kita menggunakan rumus jika diketahui akar-akarnya X1 dan X2. Kita masukkan rumusnya. X dikurang dengan X1 dikali dengan X dikurang dengan X2. Nilainya sama dengan 0. X dikurang dengan X1 kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3. Kemudian dikali dengan X dikurang dengan X2 kita ganti dengan 2 sama dengan 0. X ditulis kembali, kemudian negatif dikali negatif hasilnya positif, sehingga berubah menjadi tambah, ditambah dengan 3, kemudian dikalikan dengan X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan X dikali dengan X, nilainya sama dengan X kuadrat. Kemudian X dikali dengan negatif 2, negatif 2X. 3 dikalikan dengan X, nilainya 3X. Kemudian 3 dikali dengan negatif 2, negatif 6 sama dengan 0. X kuadrat, kita perhatikan yang ini. Negatif 2X ditambah 3X, positif X, dikurang dengan 6, sama dengan 0. Nah, untuk cara yang kedua, kita menggunakan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kita cari hasil jumlah akar-akarnya, X1 ditambah dengan X2, sama dengan X1 kita ganti dengan negatif 3, ditambah dengan X2 kita ganti dengan 2. Negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali dengan X2, nilainya sama dengan X1 diganti dengan negatif 3, dikali dengan X2-nya diganti dengan 2. Negatif 3 dikali 2, hasilnya 6. Kemudian kita masukkan rumusnya. X dikuadratkan dikurang dengan X1 ditambah dengan X2, dikali dengan X, ditambah dengan X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. X dikuadratkan dikurang dengan X1 ditambah dengan X2. Kita ganti nilainya dengan negatif 1. Negatif 1 dikali dengan X, kemudian ditambah dengan X1 dikali dengan X2. Kita ganti dengan 6. Ya, untuk hasil kali akar-akarnya, X1 dikali X2, nilainya bukan 6, tetapi negatif 6. Jadi di sini ada kesalahan, kita ganti dengan negatif 6. Sehingga hasil kali akar-akarnya, X1 dikali dengan X2, nilainya negatif 6. Kita ganti di sini dengan negatif 6, sama dengan 0. X kuadrat, sekarang perhatikan yang ini, negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif, ditambah dengan 1X, kita bisa tulis saja seperti ini, ditambah dengan X, kemudian positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif 6, sama dengan 0. Nah, di soal ini kita mencari persamaan kuadrat dengan dua cara, yaitu jika diketahui akar-akarnya dan jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, nilainya tetap akan sama, sehingga tergantung dari teman-teman semua. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, silakan menggunakan rumus yang mana. Nomor 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya 5 kurang akar 3 dan 5 ditambah akar 3. Nah, untuk soal nomor 4 ini, jika akar-akarnya terdapat bilangan akar atau yang seperti pada contoh nomor 4 ini, sebaiknya teman-teman sekalian dalam mencari persamaan kuadratnya menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kenapa saya menyarankan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya? Agar mempermudah teman-teman sekalian dalam melakukan perhitungan. Nah, di contoh kali ini, saya akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Yang pertama, kita menentukan X1-nya sama dengan 5 dikurang dengan akar 3. Kemudian untuk X2-nya yaitu
5 ditambah dengan akar 3. Karena kita mengerjakan dengan menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka yang pertama kita cari dulu hasil jumlah akar-akarnya. X1 ditambah dengan X2, nilainya sama dengan X1 kita ganti dengan 5, dikurangkan akar 3, kemudian ditambah dengan X2-nya kita ganti 5 ditambah dengan akar 3. Sama dengan 5 ditambahkan dengan 5, nilainya 10. Negatif akar 3 ditambah positif akar 3, nilainya 0. Sehingga ini kita coret. Negatif akar 3 dan positif akar 3. Jadi hasil jumlah akar-akarnya yaitu 10. Berikutnya, kita mencari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali dengan X2 sama dengan X1-nya kita ganti dengan 5 dikurang akar 3 dikali dengan X2-nya kita ganti dengan 5 ditambah dengan akar 3. Nah, bentuk yang ini yaitu 5 kurang akar 3 dikali dengan 5 tambah akar 3, kita terapkan sifat aljabar, yaitu A ditambah B dikalikan dengan A kurang B, nilainya sama dengan A dikuadratkan dikurang dengan B dikuadratkan. Dengan A-nya sama dengan 5 ditambah dengan akar 3 sebagai B, kemudian dikali dengan 5 dikurang akar 3, nilainya sama dengan 5 dikuadratkan dikurang dengan akar 3 dikuadratkan. Sehingga bentuk yang ini kita bisa rubah menjadi 5 dikuadratkan dikurang dengan akar 3 dikuadratkan. 5 dikuadratkan 25 dikurang dengan akar 3 dikuadratkan 3. 25 dikurang 3 sama dengan 22. Setelah kita mendapatkan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kita masukkan rumus X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah dengan X2 dikali dengan X ditambah dengan X1 dikali dengan X2, nilainya sama dengan 0. X dikuadratkan dikurang dengan X1 ditambah dengan X2, nilainya 10, kita ganti dengan 10, dikali dengan X, ditambah dengan X1 dikali dengan X2, kita ganti dengan 22. Ditambah dengan 22 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 kurang akar 3 dan 5 tambah akar 3, yaitu X kuadrat kurang 10X ditambah 22 sama dengan 0. Contoh yang kelima, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif setengah dan negatif 3/2. Penyelesaiannya, kita tentukan X1-nya sama dengan negatif 1/2, X2-nya sama dengan negatif 3/2. Kemudian kita masukkan rumusnya. Untuk rumus yang pertama, X dikurang dengan X1, kemudian dikalikan dengan X dikurang dengan X2, sama dengan 0. X dikurang dengan X1, kita ganti dengan negatif 1/2, kemudian dikalikan dengan X dikurang dengan X2, kita ganti dengan negatif 3/2, sama dengan 0. X, kita perhatikan, negatif dikali negatif, tanda berubah menjadi positif, 1/2, dikalikan dengan X, yang ini negatif dikali negatif, hasilnya positif, tandanya berubah positif, 3/2, sama dengan 0. Semua ruasnya kita kalikan dengan 2. 2 dikali X, nilainya 2X. Kemudian 2 dikali dengan 1/2, nilainya 1. Dikalikan dengan 2 dikali X, 2X. Kemudian 2 dikali dengan 3/2, nilainya 3. Sama dengan 0. Jadi tujuan kita mengalihkan 2 setiap ruas itu agar bilangan pecahannya kita hilangkan menjadi bilangan biasa. 2X dikali dengan 2X, 4X kuadrat. Kemudian 2X dikali dengan 3, positif 6X.
1 dikalikan dengan 2x, positif 2x. 1 dikalikan dengan 3, positif 3, sama dengan 0. 4x dikuadratkan, yang sama, yaitu 6x tambah 2x, kita operasikan. 6x ditambah 2x, nilainya sama dengan 8x, ditambah dengan 3, sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1/2 dan negatif 3/2, 4x dikuadratkan, tambah 8x, tambah 3, sama dengan 0. Yang berikutnya, kita mencari persamaan kuadrat dengan menggunakan hasil kali dan hasil jumlah akar-akarnya. Yang pertama, kita tentukan hasil jumlah akar-akarnya, x1 ditambah dengan x2, sama dengan x1-nya diganti dengan negatif setengah, ditambah dengan x2 diganti dengan negatif 3/2, sama dengan negatif setengah ditambah dengan negatif 3/2, bilangan pecahan dengan penyebutnya sama, maka pembilangnya kita operasikan. Negatif 1 kurang negatif 3, negatif 4, kemudian dibagi dengan 2, sama dengan negatif 2. Kita mencari hasil kali akar-akarnya, x1 dikalikan dengan x2, yaitu x1-nya diganti dengan negatif 1/2, dikalikan dengan x2-nya kita ganti dengan negatif 3/2. Pada perkalian bilangan pecahan, maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Negatif 1 dikali dengan negatif 3, positif 3, kemudian 2 dikali dengan 2, nilainya 4. Sehingga hasil kali akar-akarnya, x1 dikali x2 yaitu 3/4. Kita masukkan rumusnya, x dikuadratkan dikurang dengan x1 ditambah dengan x2, dikali dengan x, ditambah dengan x1, dikali dengan x2, sama dengan 0. X kuadrat dikurang dengan x1 ditambah x2, kita ganti dengan negatif 2, dikali dengan x, ditambah dengan x1 dikali dengan x2, kita ganti dengan 3/4, sama dengan 0. X kuadrat, kita perhatikan yang ini, negatif dikali negatif, hasilnya positif, berubah tanda menjadi positif 2x ditambah dengan 3/4, nilainya sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini ada bentuk pecahan, yaitu 3/4 pada konstanta. Untuk menghilangkan bentuk pecahannya, maka setiap ruasnya kita kalikan dengan 4. 4 dikali x kuadrat, 4x kuadrat, ditambah dengan 4 dikali 2x, 8x, ditambah dengan 4 dikali dengan 3/4, nilainya 3, sama dengan 0. Sehingga kalau kita perhatikan, dengan menggunakan dua rumus tadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif setengah dan negatif 3/2, yaitu 4x dikuadratkan, ditambah 8x, tambah 3, sama dengan 0. Jika menggunakan rumus, akar-akarnya diketahui, kemudian yang sebelah sini, jika kita menggunakan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya, yaitu 4x dikuadratkan, ditambah 8x, tambah 3, sama dengan 0. Sehingga dari contoh yang ada tadi, dapat disimpulkan bahwa jika akar-akar dari persamaan kuadrat itu diketahui, kita mau menyusun persamaan kuadrat, maka ada dua cara yang kita gunakan. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya, x1 dan x2. Kemudian cara yang kedua, jika diketahui hasil kali akar-akarnya dan hasil jumlah akar-akarnya. Jadi tergantung dari kita, cara mana yang kita anggap gampang, maka kita bisa menggunakan salah satu dan hasilnya sama. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.